Om Swastiastu, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Desa Gede Harigo Picanan dengan NIM 1911031203 dari kelas D nomor absen 12 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran penemuan atau discovery. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari model pembelajaran discovery atau penemuan. Ini merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu. Melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran, bahan ajar yang disajikan dalam bentuk pertanyaan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Metode mengajar ini, anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Itu sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebaiknya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Yang kedua, tujuan model pembelajaran discovery. Setiap model pembelajaran itu memiliki tujuan yang ingin dicapai, seperti beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran discovery. Di antaranya, pertama, dalam discovery, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataannya menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan itu digunakan. Kedua, melalui pembelajaran ini, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa dapat meramalkan informasi tambahan yang akan diberikan. Yang ketiga, siswa juga belajar merumuskan strategi tanya-jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya-jawab yang memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukannya. Yang keempat, pembelajaran dengan discovery membantu siswa dalam membentuk cara kerja sama yang saling efektif, saling informasi, serta mendengarkan dan menggunakan ide-ide orang lain. Yang kelima, terdapat beberapa faktor fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan atau konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Yang keenam, keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Yang ketiga, macam-macam model pembelajaran discovery. Pada pembelajaran ini dapat melibatkan siswa secara aktif sehingga dapat menciptakan generasi yang inovatif dan kreatif. Pada pelibatan siswa dalam pembelajaran ini tidak terlepas dari penggunaan model pembelajaran yang mampu mengarahkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran tersebut. Model penemuan memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama, mengklarifikasi, yang kedua, menarik kesimpulan secara indukasi, yang ketiga, pembuktian kebenaran atau verifikasi. Langkah-langkah pembelajaran discovery antara lain, yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa, yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep dan generalisasi pengetahuan, yang ketiga, seleksi bahan, problema atau tugas-tugas, yang keempat, membantu dan memperjelas tugas yang dihadapi siswa serta peranan masing-masing siswa. Yang kelima, mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan. Yang keenam, mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang ketujuh, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan. Yang kedelapan, membantu siswa dengan informasi atau data jika yang diperlukan oleh siswa. Yang kesembilan, memimpin analisis sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan
mengidentifikasi masalah. Yang ke-10, merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa yang lain. Yang ke-11, membantu siswa dalam merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. Yang keempat, sintaks model pembelajaran discovery. Berdasarkan sintaks pembelajaran tersebut, adapun langkah-langkah pembelajaran discovery yang bisa dirancang oleh seorang guru, yaitu sebagai berikut. Langkah kerja yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Aktivitas seorang guru. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pernyataan atau pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarahkan pada persiapan pemecahan permasalahan. Aktivitas peserta didik. Yang pertama, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi agar tidak timbul keinginan untuk menyelidikinya sendiri. Yang kedua, stimulasi pada fase ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Langkah kerja yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Aktivitas guru. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Aktivitas peserta didik. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pertanyaan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang akan diajukan. Langkah kerja yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Aktivitas guru. Ketika eksplorasi berlangsung, seorang guru juga memberikan kesempatan kerja kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Aktivitas peserta didik. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan atau collection berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah kerja yang keempat, pengolahan data atau data processing. Kita seorang guru. Guru melakukan bimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data tersebut. Aktivitas peserta didik. Pengolahan data merupakan kegiatan pengolahan data dan informasi baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklarifikasikan, ditabulisasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Langkah kerja yang kelima, pembuktian atau verification. Aktivitas seorang guru. Verifikasi bertujuan agar proses pembelajaran ini akan berjalan dengan baik dan kreatif. Jika seorang guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang mereka jumpai dalam kehidupannya. Aktivitas siswa atau peserta didik. Peserta didik melakukan pemeriksaan secara tepat, cermat, untuk membuktikan benar dan tidaknya hipotesis yang ditetapkan
tadi, dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Langkah kerja yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalisation. Kita seorang guru. Proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil dari verifikasi tersebut. Aktivitas peserta didik berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskanlah prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi tersebut. Sekian pembahasan dari saya mengenai model pembelajaran discovery atau penemuan. Apabila saya memiliki kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.